Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Krisna Dharma Putra dengan NIM 22130111100 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan materi uji heterokedastisitas pada program Python. Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan untuk memenuhi asumsi kelima dalam regresi linear ganda. Analisis regresi ganda mempersyaratkan pemenuhan beberapa asumsi. Ada beberapa asumsi tentang distribusi variabel dalam model regresi ganda. 5 asumsi dalam regresi linear ganda yang harus dipenuhi yaitu asumsi pertama, variabel penelitian diasumsikan berdistribusi normal. Asumsi kedua, model regresi linear dan arah regresi diasumsikan signifikan atau linearitas. Asumsi ketiga, tidak terdapat variabel bebas yang berkombinasi linear dengan variabel bebas lain atau multikolinearitas. Asumsi keempat, setiap pasangan error EI dan EJ secara statistik independen satu sama lain, sehingga kovariannya sama dengan nol atau autokolerasi. Asumsi kelima, varian error diasumsikan konstan untuk setiap nilai dari variabel bebas X. Regresi ganda mensyaratkan bahwa varian error konstan untuk semua nilai variabel bebas yang disebut homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Oleh karena itu, dalam analisis regresi diperlukan uji heterokedastisitas. Pendeteksian masalah heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode grafik atau menggunakan uji statistik seperti uji Glasser, uji White, uji Goldfeld-Quant, atau uji FART. Dalam pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas uji Glasser dan metode grafik saja. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, sebelum menjalankan kode Python, kita perlu menginstal package-package yang dibutuhkan dengan menginstal Pandas, Start Models, NumPy, dan Matplotlib. Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Start Models digunakan untuk melakukan analisis statistik termasuk regresi linear. NumPy digunakan untuk operasi matematis seperti menghitung nilai absolut. Matplotlib digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Setelah menginstal semua package-package yang dibutuhkan, kemudian import library-nya. Untuk menginstal Pandas dengan mengetik pips install Pandas. Setelah itu, import library-nya dengan mengetik import Pandas as pd. Kemudian, untuk menginstal Start Model dengan mengetik pip install Start Model. Setelah itu, kita import library-nya dengan mengetik import start model .api sm. Selanjutnya, menginstal NumPy dengan mengetik pip install NumPy. Setelah itu, import library-nya dengan mengetik import NumPy snp. Terakhir, untuk menginstal Matplotlib dengan mengetik pip install Matplotlib. Setelah itu, import library-nya dengan mengetik import matplotlib pyplot splt. Langkah kedua, pada langkah ini kita perlu menginputkan data. Untuk data yang digunakan yaitu regresi ganda dengan dua variabel bebas yang menguji motivasi belajar X1 dan durasi belajar X2 terhadap hasil belajar siswa Y. Data X1 dan X2 adalah variabel bebas independen dan Y adalah variabel terikat dependen yang akan diprediksi. Berikut adalah datanya. Dapat dilihat di sini data X1 yaitu 5, 8, 10, dan seterusnya. Data X2 87, 80, 85, dan seterusnya. Kemudian data Y 91, 83, 89, dan seterusnya. Untuk langkah ketiga, membuat data frame dengan data X1, X2, dan Y dimasukkan ke dalam sebuah tabel atau data frame agar lebih mudah dikelola dan dianalisis nantinya. Untuk scriptnya, kita ketik df sama dengan pd titik data frame x1, x2, y. Kemudian langkah keempat,
Menguji data dengan uji Gletser untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas pada regresi variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y. Regresi awal untuk mendapatkan residual X1. Kita mengetik add underscore underscore constant untuk menambahkan kolom intercept ke dalam model regresi. Ini diperlukan untuk regresi linear. Kemudian OLS digunakan untuk membentuk model regresi linear biasa. Kemudian resip berfungsi mengambil nilai residual, yaitu selisih antara nilai Y asli dan nilai prediksi dari model. Untuk stripnya seperti berikut. Kemudian langkah kelima, yaitu melakukan uji Gletser untuk mendeteksi heterokedastisitas. Residual diubah menjadi nilai absolut atau diketik dengan np.abs agar sesuai dengan metode Gletser. Model regresi baru dibentuk antara ABS underscore residual dan X1. Uji Gletser regresi residual terhadap X1. Tahapannya antara lain, yang pertama melakukan regresi awal dan menghitung residual. Kedua, mengubah residual menjadi nilai absolut dengan mengetik ABS underscore residual sama dengan np.abs dalam kurung residual. Karena uji Gletser memeriksa hubungan tanpa memperhatikan tanda dan variabel independen atau variabel bebas. Ketiga, menyiapkan data variabel independen X1, misalnya nilai X dari model awal. Keempat, menyiapkan ABS underscore residual sebagai variabel dependen untuk uji Gletser. Untuk scripts-nya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk hasil regresi utama terhadap X1 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, kita peroleh kesimpulan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value, yaitu 0,4404 yang jauh lebih besar dari 0,05, yang menyatakan bahwa koefisien X1 tidak signifikan. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan X1 terhadap Y dalam regresi utama ini. Kemudian, output hasil uji Gletser variabel bebas X1. Untuk scriptnya dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya, diperoleh hasil seperti berikut. Uji Gletser X1. Berdasarkan hasil yang peroleh, dapat kita simpulkan dalam uji Gletser, kita melihat apakah ada ABS underscore residual memiliki hubungan signifikan dengan variabel independen X1. P-value X1 yang sangat kecil, yaitu 0,0000, menunjukkan bahwa hubungan antara ABS underscore residual dan X1 signifikan. Artinya, variabel residual bergantung pada X1, yang menandakan terdapat masalah heterokedastisitas pada model regresi utama. Jadi, model utama tidak memenuhi asumsi homokedastisitas atau terdapat masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, plot residual dengan X1. Dengan mengetik plt.scatter digunakan untuk membuat scatter plot atau diagram pencar antara nilai prediktor X1 dan residual. Tujuannya untuk melihat pola sebaran residual terhadap X1. plt.xline digunakan untuk menambahkan garis horizontal pada Y sama dengan 0 untuk mempermudah melihat apakah residual menyebar merata di atas atau bawah garis 0. plt.x label, plt.y label, plt.title digunakan untuk memberi label sumbu X dan Y, serta judul yang menjelaskan bahwa plot ini bertujuan mendeteksi heterokedastisitas.
PLT.grid digunakan untuk menambahkan grid untuk mempermudah membaca plot. PLT.show digunakan untuk menampilkan plot tertentu. Kemudian diperoleh hasil plot residual terhadap X1 seperti berikut. Berdasarkan plot residual terhadap X1, jika residual menyebar secara acak, tidak berpola di sekitar garis nol, maka model kemungkinan tidak mengalami heterokedastisitas. Jika terlihat pola tertentu pada diagram, misalnya residual membentuk pola menyebar seperti kipas, maka ada indikasi masalah heterokedastisitas. Garis horizontal merah di Y sama dengan 0 membantu melihat pola residual. Dari gambar kita dapat melihat apakah residual menyebar secara acak atau tidak. Pada diagram pencar, hasil uji heterokedastisitas tersebut, titik-titik menyebar secara tidak merata dan tidak berimbang di sekitar sumbu X1 dan membentuk pola tertentu menyebar seperti pola yang tampak terbentuk oleh sebaran titik-titik yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang diuji terdapat masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, langkah ke-6. Sama seperti langkah kelima, yaitu melakukan uji Gleiser untuk mendeteksi heterokedastisitas. Residual diubah menjadi nilai absolut NP.ABS agar sesuai dengan metode Gleiser. Pada tahap ini, model regresi baru dibentuk antara ABS underscore residual dan X2. Tahapannya adalah sebagai berikut. Uji Gleiser, regresi residual terhadap X2. Dengan tahapan pertama melakukan regresi awal dan menghitung residual. Kedua, mengubah residual menjadi nilai absolut dengan mengetik ABS underscore residual sama dengan NP.ABS dalam kurung residual. Karena uji Gleiser memeriksa hubungan tanpa memperhatikan tanda dan variabel independen atau variabel bebas. Ketiga, menyiapkan data variabel independen X2, misalnya nilai X dari model awal. Keempat, menyiapkan ABS underscore residual sebagai variabel dependen untuk uji Gleiser. Untuk skripnya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk hasil regresi utama terhadap X2 dapat dilihat seperti berikut. Berdasarkan hasil regresi utama terhadap X2, dapat kita simpulkan hasil ini menunjukkan bahwa variabel X2 signifikan secara statistik mempengaruhi variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value 0,0183 yang jauh lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa koefisien X2 signifikan. Artinya ada pengaruh signifikan X2 terhadap Y dalam regresi utama ini. Selanjutnya, untuk output hasil uji Gleiser variabel bebas X2. Untuk skripnya dapat kita lihat seperti berikut. Kemudian untuk hasilnya dapat kita lihat seperti berikut. Berdasarkan hasil uji Gleiser X2, dapat kita simpulkan bahwa dalam uji Gleiser, kita melihat apakah ABS underscore residual memiliki hubungan signifikan dengan variabel independen X2. P-value X2 yang sangat besar, yaitu 0,1195 menunjukkan bahwa hubungan antara ABS underscore residual dan X2 tidak signifikan. Artinya varian residual tidak bergantung pada X2, yang menandakan tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada model regresi utama. Kesimpulannya, model utama memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, plot residual dengan X2. Untuk skripnya dapat dilihat sebagai berikut.
Kemudian dihasilkan diagram plot residual terhadap X2 sebagai berikut. Berdasarkan diagram plot tersebut, jika residual menyebar secara acak atau tidak berpola di sekitar garis nol, maka model kemungkinan tidak mengalami heterokedastisitas. Jika terlihat pola tertentu, misalnya residual membentuk pola menyebar seperti kipas, maka ada indikasi masalah heterokedastisitas. Nah, dari garis horizontal merah di Y sama dengan 0, membantu melihat pola residual. Dari gambar, kita dapat melihat apakah residual menyebar secara acak atau tidak. Pada diagram pencar, hasil uji heterokedastisitas tersebut, titik-titik menyebar secara merata dan berimbang di sekitar sumbu X2. Pada diagram pencar, hasil uji heterokedastisitas tersebut tidak membentuk pola tertentu, di mana pola menyebar seperti kipas dan tidak tampak terbentuk oleh sebaran titik-titik yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang diuji tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.